Metode grafis yang ketiga adalah jajar genjang. Untuk memahaminya, kita harus mengetahui sifat-sifat dari jajar genjang. Yang pertama, dua pasang sisi sejajar. AD sejajar dengan BC, AB sejajar dengan CD. Yang kedua, dua pasang dengan panjang sisi sama. AB sama panjang dengan CD, AD sama panjang dengan CB. Yang ketiga, dua pasang sudut berhadapan sama besar. Sudut ABC sama dengan sudut CDA, sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang keempat, dua diagonal saling berpotongan tetapi tidak sama panjang. AC tidak sama panjang dengan BD. Yang kelima, jumlah sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat. Contohnya, sudut ADC tambah sudut DCB sama dengan 180, atau sudut CDA atau ADC ditambah dengan sudut DAB itu sama dengan 180 derajat. Nah, jika sudah memahami sifat-sifat jajar genjang, oke, kita lanjut dengan cara metode grafis jajar genjang. Contoh soal pertama, diberikan vektor sebagai berikut, di mana vektor A 4 petak, vektor B 5 petak, vektor C 6 petak. Lukislah resultan dari vektor A plus B dan vektor B minus vektor C. Oke, dalam metode jajar genjang, sama ya langkahnya ya. Yang pertama, pertanyaan A ya, kita harus menggambar koordinat Cartesius. Dan yang kedua, harus memahami langkah-langkah dalam metode jajar genjang. Yang harus diperhatikan adalah semua titik pangkal dimulai dari titik yang sama, yaitu titik pusat koordinat. Jadi semuanya dimulai dari titik pangkal yang sama, yaitu pusat koordinat. Yang kedua, lukislah vektor pertama dan kedua dengan titik pangkal dimulai dari titik yang sama, yaitu titik pusat koordinat. Atau boleh dikatakan kedua titik berhimpit. Nah, yang harus diperhatikan lagi ya, ini kebetulan soalnya dalam dua buah vektor saja ya. Kita gambar ya sekarang. Vektor A kita gambar, vektor B ya, karena di sini dua-duanya positif kita gambar dulu. Yang selanjutnya harus kita lakukan, nah sekarang perhatikan ini 53 derajat ya, berarti dari 0 ke sini. Perhatikan anak panah ya, karena positif ini 53 derajat. Oke, karena positif berarti putarannya adalah arah jarum jam. Nah, selanjutnya dari dua buah vektor ini kita harus melukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor itu sebagai sisi-sisinya, dengan kedua vektor itu sebagai sisi-sisinya, dengan memperhatikan sifat jajar genjang. Nah, ini kan 53 derajat. Berarti kita tahu bahwa sudut yang berdekatan dengan dia harus 180. Nah, kita mau pilih sisi bagian yang ini atau yang lain seperti itu. Nah, kita misalkan kita gunakan vektor A ya. Di sini ini vektor A. Ini vektor B. Jadi kita gunakan vektor A. Yang harus diperhatikan sebelum menarik garis seperti ini, kita harus memperhatikan. Nah, di sini berarti harusnya 100 berapa nih? Supaya yang berdekatan jumlah 180, berarti harus 127. Nah, perhatikan nolnya dimulai dari sini. 0 sampai didapat 127. Nah, dengan menggunakan busur dari 0 sampai 127. Kemudian kita beri tanda titik, kemudian kita tarik garis putus-putus yang panjangnya harus sama dengan vektor A ya, yang harus sama panjang dengan sisi yang berhadapan dengannya, yaitu sisi dari vektor A. Oke, jadi di sini totalnya berapa? 127. Kenapa? Supaya jumlah sudut yang berdekatan harus 180. Nah, kalau sudah tepat, nah tinggal kita menambahkan garis hayal untuk vektor B seperti ini. Nah, setelah membentuk jajar genjang seperti ini, nah ini sudah pasti, sudut ini sudah pasti, kalau gambarnya benar, ini pasti 53 derajat. Dan yang ini juga sudah pasti 127 derajat. Oke? Nah, resultannya gimana resultannya? Nah, resultan adalah kita lukis diagonal yang merupakan vektor resultan
dengan titik pangkal sama dengan titik pangkal kedua vektor. Dimulai dari pusat koordinat dan ujung diagonalnya tepat pada perpotongan garis khayal yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Garis khayal ini garis putus-putus ya. Ini perpotongan mereka, berarti batasnya ujung di sini. Berarti tinggal kita tarik garis dari pusat koordinat untuk resultan sampai perpotongannya. Nah, yang ini dinamakan resultannya, yaitu resultan dari vektor A plus vektor B. Oke? Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan lagi soal selanjutnya, soal B. Sama ya langkahnya. Kita apakan? Kita harus menggambar koordinat kartesius. B kurang C. Berarti kita gambar vektor B dulu ya. Ini vektor B. Positif ya. Min C. Nah, plus C ke bawah. Berarti min C-nya ke atas. Oke. Inilah min C. Nah, berarti kalau ini 53 derajat, perhatikan panahnya 0,53. Nah, ini berarti berapa? Buat sisanya kan? Dari 90 berarti 37 derajat. Ingat, dari kedua vektor ini kita bentuk supaya membentuk jadi jajar genjang. Lebih gampangnya kita gunakan konsep jumlah sudutnya harus 180 yang berdekatan. Nah, kita pilih yang di sini aja ya. 180 berarti berapa? Harus 143. Nah, sudut di sini ini harus 143 derajat. Caranya bagaimana ya? Nah, berarti nolnya dimulai dari sini. 0, seterusnya sampai 143. Oke, setelah dapat kita tandain, kemudian kita beri garis putus-putus ya, yang panjangnya harus sama dengan vektor B. Oke, yang panjangnya harus sama dengan vektor B. Setelah itu kita tambahkan lagi garis khayal dari vektor minus C. Nah, ini vektor minus C, ini vektor B. Oke. Nah, berarti resultannya dari mana ke mana? Ya, dari pusat koordinat sampai perpotongan garis khayal ini kan. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan resultan dari vektor B minus vektor C. Bagaimana? Mudah kan? Menentukan melukisnya resultan dengan menggunakan metode grafis jajar genjang. Dapat kita lihat ya, metode grafis jajar genjang bisa dipakai untuk minimal 2 vektor ya. 3 vektor bisa, 4 vektor bisa. Kalau metode segitiga maksimal 2 vektor. Sedangkan metode poligon itu minimal 3 buah vektor. Oke. Contoh soal 2. Diberikan vektor sebagai berikut: vektor A 4 petak, vektor B 5 petak, vektor C 3/2 petak, dan vektor D 3 petak. Lukislah resultan dari min B kurang vektor D plus vektor A tambah 3 kali vektor C. Langkahnya sama seperti contoh soal 1. Yang pertama kita menggambar koordinat kartesius. Selanjutnya kita gambar semua vektor A, vektor B, vektor C, vektor D dengan pangkal yang sama, yaitu melalui pusat koordinat seperti ini. Min B ya, min B berarti berkebalikan, perhatikan. Berarti min B berkebalikan berarti minus, boleh kita tulis 53 derajat. Ya, kebalikan. Oke, inilah min B. Lalu min D. Min D berarti kemana? Plus ke bawah ya, berarti minnya ke atas. Inilah min D. Yang berikut kita gambar lagi plus A. Inilah plus A. Dan terakhir adalah 3 kali C. 3 kalinya ini ya. Berarti 3 kali 3/2 ya. Berarti 9/2. Nah, kurang lebih inilah vektor dari 3 C. Vektor 3 kali vektor C. Oke. Nah, sekarang
Apa yang kita lakukan? Untuk mempermudahnya kita lihat dari depan saja. Pertama kita selesaikan metode jajar genjangnya min B dengan min D dulu. Oke. Nah, kalau ini 53, berarti besar sudut ini berapa? Berarti 37 derajat. Berarti sudut yang berhadapan, sudut yang berhadapan juga harus 37 dan sudut yang berdekatan harus berjumlah 180. Nah, berarti 143 yang berdekatan dengan 37. Nah, di sini kita pilih mana nih? Pilih yang ini ya. Berarti ini kalau kita ukur dari 0 dari sini, perhatikan tanda panahnya. 0 sampai di sini 143. Nah, ini harus 143 ya. Oke. Kita beri tanda titik, kemudian kita tarik garis putus-putus yang panjangnya sama dengan vektor minus B. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan garis hayal vektor minus D seperti ini. Nah, berarti resultannya kita tarik dari pangkal yang sama, yaitu pusat koordinat sampai pada perpotongan garis hayal. Inilah yang dinamakan R. Ini R masih R awal ya, itu min B min D. Nah, selanjutnya setelah ini, hasil dari ini kita jajar genjangkan dengan A. Oke, hasil dari min B kurang D, hasilnya resultannya ini kita jajar genjangkan dengan A. Kita bawa jajar genjang dengan vektor A. Nah, vektor A yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti nanti kita harus mengukur. Ya, bolehlah kita ganti warna ya di sini. Kita ukur ganti warna dengan warna mana ya? Warna ungu saja. Kita ukur ya. Kita ukur sudut ini. Ini harus diukur sudutnya berapa derajat. Oke. Misalkan kalau sudah diukur, nah berarti ingat, yang kita dapat ini besar sudutnya ditambah dengan sudut yang berdekatan harus 180. Paham ya? Seperti tadi caranya. Berarti harus yang berdekatan harus kita jumlahkan dengan ini harus 180. Nah, terserah kita mau pilih vektor A atau vektor dari min B kurang D yang dijadikan garis hayal yang kita gambar pertama. Nah, berarti sudut ini ditambah dengan sudut ini. Oke. Ini harus berjumlah 180. Nah, cara menggambarnya nolnya dari sini. Perhatikan ya, nolnya dari sini sampai ke sini. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi garis hayal dari vektor A. Nah, berarti resultannya dari mana? Dari pangkal ya, pada pusat koordinat sampai perpotongan ya, vektor dari garis hayal vektor resultan min B kurang D dengan vektor A. Inilah yang didapat. Nah, inilah adalah hasil dari R sama dengan min B min D plus vektor A. Nah, berarti setelah itu dari hasil ketiga ini kita buat jajar genjang dengan vektor yang terakhir, yaitu vektor 3 kali vektor C. Oke. Nah, berarti kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini kita ganti lagi warna. Kita ganti warna dengan warna apa ya? Warna merah aja, merah tua. Nah, kita ukur nih derajat. Ini besar sudutnya ini nih, yang merah ini. Ditandain seperti ini supaya gampang ya. Yang merah ini kita ukur berapa derajatnya. Nah, setelah kita dapat berapa derajatnya, yang kita harus ingat adalah jumlah sudut yang berdekatan dengan ini harus 180. Oke. Kalau sudah dapat, kita buatlah garis hayal. Terserah ya, kita di sini kita bisa memilihkan garis hayal yang kita gambar pertama adalah resultan dari min B kurang D plus A. Berarti nolnya mulai dari sini. 0, perhatikan tanda panahnya 0 sampai ke sini. Nah, dimana besar ini kalau kita tambahkan ini harus 180 derajat.
derajat. Oke, setelah seperti ini, kita gambar lagi garis hayal dari vektor 3 kali vektor C. Nah, berarti hasil akhirnya adalah kita tarik garis dari pusat koordinat sampai perpotongan garis hayal vektor dari 3 kali vektor C dengan resultan min B kurang B plus A. Seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan resultan dari min D plus A plus 3 kali vektor C. Oke, semoga paham ya yang diberi tanda-tanda ini ya. Nah, ini maksudnya supaya jumlah diperhatikan, jumlahnya harus 180. Untuk cara menariknya, besar sudutnya, perhatikan awal dari garis. Nah, perhatikan tanda panah ini ya. Perhatikan tanda panah. Semoga bisa ya. Oke. Terima kasih. Contoh soal 3. Diberikan vektor sebagai berikut. Tentukanlah resultan dan arah resultan dari vektor B kurang vektor A kurang vektor D dengan B 5 Newton, A 4 Newton, dan D 7 Newton. Nah, perhatikan ya. Di sini dalam satuan Newton. Ya. Kita menggunakan pegaris. Nah, berarti dapat kita membuat permisalan. Nah, langkah-langkah adalah yang pertama tentunya kita harus menggambar koordinat Cartesius. Setelah itu kita membuat skala kan, dimana 1 cm kita buat itu mewakili nilai 1 Newton. Nah, setelah itu langkah-langkahnya sama ya, dimana semua pangkal dari 3 buah vektor ini kita letakkan pada titik yang sama, yaitu titik pusat koordinat. Oke, kita gambar dulu ya. B, pertama vektor B, karena positif berarti arahnya sama seperti pada gambar ya. Ini vektor B. Kemudian min A ya, berarti kemana min A nya? Berarti ke kiri. Kemudian min D, min plus kan ke bawah, berarti min D nya ke atas. Inilah min D. Nah, setelah itu perhatikan urutannya. B, vektor B, min vektor A, min vektor D. Nah, berarti kita selesaikan dulu jejar genjang antara vektor B kurang vektor A. Nah, B dan A ya, ini 53. Berarti ini berapa? Ini 37. Berarti ini siku-siku. Siku-siku kan? Nah, berarti sudut ini sebesar, nah, sudut ini yang boleh saya tarik ke sini ya. Berarti 90 tambah berapa? 37, ya kan? Berarti 127 derajat. Nah, seperti cara menggambar tadi ya. Nah, kita harus, setelah kita tahu sudut apit mereka ini 127, berarti sudut yang berdekatan harus kita tambahkan dengan 127, harus berjumlah 180 ya. Nah, berarti kita misalkan di sini kita gunakan garis hayalnya adalah garis hayal dari vektor B. Nah, sebelumnya perhatikan, berarti di sini harus totalnya berapa nih? Kan 127. Supaya totalnya 180, berarti di sini harus 50 berapa? 53 derajat. Nah, cara menariknya bagaimana? Nolnya dari sini. 0 seterusnya sampai 53. Setelah itu kita beri tanda titik, kemudian kita garis putus-putus yang panjangnya itu sama panjang dengan vektor B, yaitu sebesar 5 cm. Nah, setelah itu kalau sudah gambar tepat seperti ini, kita tambahkan garis hayal vektor minus A. Nah, berarti akan kita dapat vektor resultan antara B kurang vektor A. Nah, seperti inilah hasilnya. Inilah jawaban dari R untuk vektor B kurang vektor A. Nah, setelah dapat, kita buat lagi jajar genjang antara resultan dari B kurang A dengan min D. Oke? Langkahnya bagaimana? Sama lagi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ganti warna lagi. Di sini kita ganti warna hijau saja ya. Nah, kita harus ukur nih.
sudut antara, ini kita ukur ya, kita ukur sudut antara resultan dengan min D, ya. Ini kita ukur. Setelah kita dapat hasilnya, oke, kita akan cari. Misalkan di sini kita misalkan hasilnya anggap saja nilainya A. Berarti kita harus cari misalkan sudut B, di mana yang kita harus tahu adalah A ditambah B itu harus sama dengan 180 derajat, seperti pada penjelasan sebelumnya. Nah, setelah dapat, kita buat garis hayal. Nah, di sini kita misalkan garis hayalnya adalah garis hayal dari resultan yang kita misalkan. Berarti sudut di sini, jika kita ini sudut kita misalkan dengan B tadi ya. Jadi di sini harus A ditambah B harus 180. Nah, ingat, berarti nolnya dimulai dari mana? Dari sini, 0 sampai garis ini. Nah, seperti itu ya nolnya. Nah, kita tentukan, dapatlah, kita buat garis putus-putus yang panjangnya sama dengan resultan dari B kurang A. Setelah itu, kalau sudah dapat dan sudah yakin tepat, nah berarti kita tinggal mengambil apa? Mengambil tambahkan garis hayal dari vektor minus D seperti ini. Nah, berarti resultan yang mana? Ini adalah resultannya. Ini adalah resultan dari R untuk B dikurang A dikurang B. Oke, ini cara melukis resultannya. Bisa ya? Nah, pasti yang membingungkan di sini nih. Nah, ini hijau-hijau tolong diperhatikan, A dan B ini maksudnya ya. Jadi jumlah sudut yang berdekatan harus 180. Ya, jadi kita harus bentuk lagi sebuah jejer genjang yang baru sehingga menghasilkan resultan B kurang vektor A kurang vektor B. Ini lukisannya ya, resultannya. Nah, bagaimana carakah menentukan resultannya? Nah, untuk menentukan resultan, nah, kita gunakan apa? Penggaris. Penggarisnya kita letakkan bagaimana? Seperti ini. Ya. Nah, berarti akan kita dapat panjangnya berapa resultannya. Ingat ya, di sini masih cm. Karena ada soal dalam Newton, berarti tinggal kita kalikan Newton. Kita tinggal ubah ke satuan Newton. Oke, tinggal mengukur saja ya. Jika menentukan besar resultan, nah, dengan metode jajar genjang, kita gunakan penggaris. Oke, selanjutnya kita menentukan arah resultan dengan menggunakan apa ya? Busur derajat. Seperti yang sudah dikatakan ya. Jika tidak dikatakan terhadap apa, berarti selalu terhadap sumbu X positif. Bagaimanakah meletakkan busur derajat? Seperti sudah pahamnya dari metode segitiga, poligon hingga jajar genjangnya. Nah, seperti ini. Oke, berarti 0 derajatnya dari sini. 0 derajat. Karena selalu terhadap sumbu X positif ya, jika tidak diberitahu atau terhadap apa. Nah, itu jawabannya bisa yang ini. Oke, bisa yang ini juga. Oke, kalau yang ini bernilai negatif, kalau yang ini bernilai positif. Oke ya, jadi tinggal menggunakan busur, kita hitung 0 sampai ke vektor resultannya berapa derajat. Ini berarti positif ya, karena putaran berlawan arah jarum jam. Tapi kalau kita misalkan kalau negatif, berarti putarannya searah jarum jam sampai pada vektor resultannya. Oke, bagaimana? Semoga pahamnya untuk metode grafis dengan cara jajar genjang. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe.